Al juga ada imam yang salah satu Imam Syafi'i, Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Sufyan as-Sauri dan lain-lain. Bahwa adapun pendapat yang ini, yang kedua ini, wajhun adalah satu sisi juga libanya ashab Syafi'i bagi sebagian ashabus Syafi'i. Ternyata ashabus Syafi'i, murid-murid dari Imam Syafi'i pun juga ternyata condongnya kepada pendapat yang kedua ini, bahwa adanya sujud tilawah itu pada ayat yang ke-37 gitu. Ya kalau perbedaan dari segi keilmuan menjadi soal begitu. Yang terpenting kan masih sama-sama ilmiah. Yang nggak boleh kan itu perbedaan semisal perbedaan yang maksudnya perbedaan adat gitu. Adat yang sudah tidak baik kalau sama-sama ilmiah ya memang banyak kalau kita melihat dari murid-muridnya Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam Syafi'i itu sendiri. Akau menceritakan kepada Umar Al-Baghawi, Ustaz Imam Al-Baghawi fi tahdhib dalam kitabnya At-Tahdhib. Wa amma qaulu Abil Hasan, adapun perkataan dari Abil Hasan Ali bin Sa'id dari Ali bin Sa'id Al-Abdari min ashabina dari ashab Syafi'i fi kitabih dalam kitabnya Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha, itu kitabnya. Indana menurut kami anna sajdatan namli, bahwasanya sujud tilawah pada surah An-Naml hiya inda qaulihi ta'ala, yakni berada pada firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan tahu siapa Allah kepada sesuatu tukhfuna yang mereka sembunyikan, wa ma tu'linun dan yang mereka tampakkan. Kalau sebelumnya An-Naml surah berapa? An-Naml itu sebelumnya surah 26 ya. Tapi kalau pendapat ini pendapatnya Abil Hasan, yani Ali bin Sa'id, kemudian apa yang ada dalam kitab Al-Kifayah Ikhtilafil Fuqaha, katanya bukan 26 tapi 25. Sebelumnya 26 itu ya bunyi ayatnya Rabbul Arsyil Azim, di 25. Wahada madhabu aksari fuqaha, adapun ini adalah madhab kebanyakan ulama-ulama fikih. Wa qala Malik radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia ada sujud tilawah pada surah An-Naml hingga qaulihi ta'ala, ketika atau berada pada firman Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Dalam sujud tilawah itu ulama bilang letak-letaknya ada yang bilang 25, ada yang bilang 26. Surah Fussilat ada yang bilang 38, ada yang bilang juga 37. Lagi-lagi ini untuk pengkayaan kita dalam segi bacaan gitu. Iya. Dan akhirnya salah satu kalau sekarang kita mau udah ada ini tanda Quran mau itu berbeda mazhab begini, kita akhirnya tidak mudah menyalahkan kepada orang lain. Misal yang kita yakini dalam mazhab Syafi'i, semisal Fussilat itu 38, kok dia 37 udah sujud, kok dia 37 udah sujud tilawah. Oh, itu menurut ulama yang lain. Jadi saya bilang Abil Khattab. Jadi menjadi orang yang tidak mudah untuk menyalahkan kepada orang lain. Begitu juga dalam surah An-Naml, sebelumnya bilang 2 dan 26. Kok ternyata ada orang boleh sujud tilawah? Sujud tilawah bukan 26. Oh, ternyata dia ikut kepada aksarul fuqaha. Untuk di kitab Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha. Akhirnya kita punya sifat rahmat dari itu, kasih sayang kepada sesama. Itu begitu. Kita pakai dua-duanya Ustaz. Ini boleh aja. Kalau sekarang main Ustaz ada tanda mushaf di ayat sejidah, sujud aja kalau sekarang mah. Dengan begini kan akhirnya kita jadi semakin tahu. Iya. Oh, ternyata saya kemarin baru belajar Fussilat hanya 38, iya sih. 37 juga sujud. Sementara di Al-Quran kita sebesar ada di ayat 38. Iya. Banyak kan saat itu. Kita mau sujud, ya berarti ikut pendapat dari Sayyidina Umar yang tidak bersujud. Nah, itu untuk memperkaya ya.
Iya, memang. Bagus. Kadang-kadang kagak sujud kagak baca kagak usah dinyalain. Ya, repot. Banget kan itu. Iya. Yang lain bisa. Nyalain doang. Nyalain doang. Fahada alladhi adapun ini adalah pendapat naqalahu yang telah menukil kepada alladhi an-adhabina dari madhab kami wa madhabi aksari fuqaha'i dan dari madhab kebanyakan para ulama fikih ghairu ma'rufin selain orang-orang yang tidak dikenal wala maqbulin dan yang juga tidak diterima bahkan ghalatun zahirun keliru yang jelas bahkan orang-orang yang kelirunya jelas yang sudah kami nukil dari madhab kami dan madhab mayoritas ulama itu orang-orang yang semisal yang tidak dikenal dan juga tidak diterima bahkan orang-orang yang keliru dengan jelas wahadihi adapun ini kutubu ashabina adalah kitab-kitab dari ashab Syafi'i musarrihatan dengan menegaskan bi annaha bahwa sesungguhnya sujud dalam surah An-Naml inda qaulihi ta'ala berada pada firman Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim yang surah An-Naml ayat 20-an. Nah, ini dalam kitab dari ashab Syafi'i ditegaskan benar-benar ditegaskan dengan jelas bahwasanya pada surah An-Naml ayatnya 20-an. Nah, ayat 26 Rabbul Arsyil Sujud tuh bukan. Faslun ini adalah fasal. Ini adalah satu fasal hukum sujud tilawati. Hukum sujud tilawah, hukum sholatin nafilati ialah sama dengan hukumnya sholat sunnah. Fishtirati taharati dalam syarat bersesuci anil hadasi dari hadas, suci dari hadas, wa anil najisi dan dari najis, wa fistiqbalil kiblati dan di dalam menghadap kiblat, wa satril aurati dan menutup aurat Hukumnya sujud tilawah itu sama dengan hukum sholat sunnah. Sama dalam segi apa? Syaratnya harus suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, menutup aurat. Jadi kalau semisal syarat ini tidak dipenuhi, ya jangan melakukan sujud tilawah. Semisal dia lagi ngaji Quran, bajunya najis, dia semisal pulang dari masjid itu ya mau tadarusan karena bulan Ramadan, ganti baju dengan baju yang mutanajis, dia baca Quran ketemu sujud tilawah, kata ulama jangan sujud tilawah kamu, karena pakaiannya mutanajis, pakaiannya mutanajis itu contohnya, dan juga harus menghadap kiblat. Ya itu semisal baca Qurannya kebetulan pakai lepis yang robek-robek gitu ya, semisal begitu. Nah maka saat nemu ayat sujud tilawah jangan sujud karena kamu dalam kondisi tidak menutup aurat. Kan ada tuh lepis yang sobek-sobek. Ada gitu, banyak, ya, banyak. Ya, lagi baca Quran yang habis dari luar kali punya keistiqomahan ngaji Quran ini ngaji juga pakai celana jalan-jalannya. Yang ngaji, lagi ngaji ketemu sujud tilawah, dia celananya sobek-sobek, lepisnya, maka jangan sujud tilawah. Karena kata ulama sujud tilawah ini hukumnya sama seperti sholat sunnah, sama dari segi apa? Syaratnya harus suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Jadi dari kemarin juga sujud syukur, tapi kalau sujud syukur dia kan sujud syukur juga harus menutup aurat. Menghadap kiblat, suci dari hadas, dan juga harus suci dari najis, baik najis pada badannya atau pada pakaiannya atau pada tempatnya, atau pada tempatnya. Bisa begini, kalau kita ngaji selain kabel kiblat nggak usah sujud cawe lagi. Kalau itu tinggal ngadepin aja, gua lagi ngadepin aja. Dia semisal rumahnya kebetulan ngadep selatan, ya. Itu si bangku, misalkan ngajinya di bangku di sofa gitu ya, bangkunya ngadep selatan, semisal selatan sana gitu ya. Gidul. Nah kemudian
ketika kamu sujud tilawah ya berarti Quran ditaruh dulu misalnya. Wasjud dua tarik dari dua alat dia duduk begini, langsung dia ngadep barat, dia sujud. Kalau memang dalam kondisi tadi pakaiannya suci, kemudian badannya tidak ada najis, pakaiannya tidak ada najis, tempatnya tidak ada najis.